Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatul Ilia dari kelas 6A Teknik Informatika NPM 201055 Baik, di sini saya akan menjawab mata kuliah kecakapan antar personal skill. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berbeda di dalam satu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Jadi, komunikasi organisasi ini adalah proses pembentukan, pengiriman, dan pertukaran pesan dalam lingkungan internal organisasi. Pada anggota organisasi akan saling berkomunikasi guna mencapai tujuan bersama, tujuan divisi atau kelompok dalam organisasi, serta tujuan individu. Teori komunikasi dalam organisasi ada 7 poin. Yang pertama, struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori fusi. Organisasi pada tahap tertentu akan mempengaruhi seseorang individu. Sementara itu, individu juga memberi pengaruh pada suatu organisasi yang kemudian menimbulkan fenomena ciri khas organisasi tersebut. Teori peniti penyambung menjelaskan bahwa peniti adanya suatu sifat yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang saling tumpang tindih, di mana pengawas adalah anggota dari beberapa kelompok yang terdiri dari pimpinan atau pengawas unit lebih rendah dan anggota yang lebih tinggi. Teori sistem sosial merupakan gabungan dari beberapa unsur atau sistem di masyarakat yang saling bergantung satu dengan yang lain, berintegrasi guna mencapai keseimbangan sistem. Pada dasarnya, sistem sosial dapat dijelaskan melalui teori struktural fungsional. Teori public relation yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling pengertian. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan merupakan hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerjasama mencapai tujuan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan, para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar tekanan dan ketegangan. Fungsi komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Pesan-pesan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Fungsi komunikasi ritual.
merupakan suatu fungsi komunikasi yang membantu mewujudkan identitas manusia sebagai seorang individu, sebagai anggota komunitas sosial. Fungsi komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.